Ya, pemirsa masih di live event menuju istana. Indikator Politik Indonesia menggelar telepolling saat debat Capres berlangsung pekan lalu dan inilah sebagian hasilnya. Menurut publik, penampilan kedua Capres berimbang. Prabowo 46,5% dan Joko Widodo unggul sedikit dengan 47,2%. Ya, bagaimana dengan penampilan debat kedua Capres? Dari cara komunikasi, penguasaan masalah, dan program kerja, menurut responden, Joko Widodo di atas Prabowo Subianto. Secara umum, responden mengatakan debat Capres penting sekali. Di mikroskopik. Ya baik Bang Don, itu kalau misalnya kita hasil survei baru mengatakan seperti itu. Lantas ini bagaimana dengan survei sekarang? Apakah karena mereka sudah melewati 2 debat, sekarang menjadi jauh lebih percaya diri seperti itu? Apalagi Prabowo Subianto mungkin ingin membalas. Ya, Ami, saya rasa saya termasuk orang yang menunggu apakah debat hari ini lebih baik dari debat dua debat sebelumnya. Apakah substansinya juga lebih penting dan lebih dibutuhkan dari sebelumnya? Apakah diksi dan gestur mereka lebih menarik dari dua debat sebelumnya? Kemudian kita tunggu. Walaupun sebetulnya kalau lihat dari topiknya, saya sendiri merasa tidak akan mendapatkan gambaran karena ini bukan memenuhi semboyan bahasa Latin yang bilang si vis pacem parabellum. Jadi siapa ingin damai, siapkan perang. Saya rasa tidak seperti itu nanti konten yang mereka sampaikan. Oke, kalau Mas Bro, dari gaya komunikasi kemudian 2 debat sebelumnya, kemudian debat yang sekarang, apakah mereka mungkin sudah menyadari hal-hal yang mungkin menjadi minusnya, kemudian sekarang berusaha memperbaiki? Sebenarnya sejak debat yang pertama, itu masing-masing sudah kelihatan kontrasnya. Baik dari sisi substansi, baik dari sisi komunikasi, itu beda sekali ya. Dari sisi komunikasi, Prabowo Subianto lebih tampil seperti demagog ya, dengan artikulasi yang lancar, tetapi tekanan dan intonasinya terlalu kuat. Ya. Kemudian seorang Jokowi itu dengan gaya artikulasi yang kita tahu ya, dia jedanya terlalu lama, tetapi substansinya kuat ya, dengan contoh-contoh yang mungkin dianggap terlalu mikro ya. Tetapi saat yang sama, ketika masuk ke debat yang kedua, menurut saya kelemahan dari kedua capres ini tidak dibenahi ya. Jokowi masih kelihatan menampilkan contoh-contoh implementatif, tapi terlalu mikro. Sementara Prabowo masuk wilayah yang terlalu besar, visinya kelihatan ada, tapi abstrak gitu ya. Baik, nah, jadi dua-duanya sepertinya belum memperbaiki. Oke, bagaimana dengan repetisi-repetisi yang seperti suka dikeluarkan oleh keduanya? Misalnya kayak Jokowi ada berkali-kali mengeluarkan kartu seperti itu, kemudian Prabowo ada berulang kali mengucapkan kata bocor. Ujung-ujungnya kan setelah debat malah itu menuai banyak kritikan seperti itu. Iya, mereka mau menyampaikan bahwa pesan kunci saya adalah ini. Jualan pokoknya adalah ini. Jadi Jokowi kemudian berkali-kali menunjukkan kartu untuk menunjukkan dia sukses. Lalu kemudian itu akan diterapkan ke seluruh republik, lalu kemudian orang lalu mengambil sikap, oh ya bagus. Sebaliknya, Pak Prabowo pada waktu itu menurut saya Mas Burhan, dia mau menempatkan dirinya sebagai hero. Dia mengatakan negara ini bocor dengan 7.002 triliun dan saya harus meniadakan kebocoran itu untuk kesejahteraan banyak orang. Cuma datanya yang tidak benar kemudian yang dipersoalkan oleh begitu banyak orang. Maka dia berulang-ulang dan mengulang-ulang itu hanya mau mengatakan ada poin kunci saya di situ. Tapi ulangan itu kan kemudian menuai kritik dan menjadi bumerang bagi keduanya. Kalau pengulangannya tidak overdosis, itu bagus. Tapi kalau overdosis lalu kemudian salah, itu juga jadi masalah. Jadi yang menurut saya penting untuk di-highlight oleh kedua belah pihak, Jokowi saya kira dengan kondisi sekarang itu agak kurang dukungan di kalangan kelas menengah. Sehingga konseptualisasi dari apa yang sudah dia lakukan menjadi ide dan visi besar itu penting di mata pemilih dengan profil kelas menengah, tingkat pendidikan dan pendapatan baik. Jadi tidak bisa misalnya contohnya itu pasar, pedagang kaki 5, itu terlalu mikro. Jadi dia harus menarik gagasan itu ke arah yang lebih besar, dikonseptualisasikan dalam visi yang lebih makroskopik ya. Sementara Prabowo menurut saya kurang dari sisi sentuhan yang implementatif. Jadi masing-masing perlu memperbaiki, terutama di 2 debat yang masih tersisa ya. Jadi untuk malam ini plus 2 lagi untuk cawapres dan 1 lagi untuk pasangan di tanggal 5 Juli kalau tidak salah. Jadi masing-masing harus memperbaiki dan menurut saya terutama buat Jokowi, Jokowi harus mampu mengkonseptualisasikan tadi. Karena kalau tidak, kelas menengah ini menunggu Jokowi sebagai
presiden, bukan sebagai gubernur atau wali kota. Baik, lalu apa yang harus dilakukan oleh keduanya, baik Prabowo maupun Jokowi? Mungkin poin-poin yang harus mereka perbaiki di dialog di debat hari ini, Bang Don. Ya, itu saya setuju dengan Mas Burhan. Jadi keduanya begini, kalau bahasa Prabowo dia harus bisa mengambil kelas yang lebih di bawah sekarang, karena di kelas menengah dia sudah kuat. Sebaliknya bahasa diksi maupun gestur maupun konsep yang disampaikan oleh Jokowi adalah untuk mengambil kelas menengah atas, karena dia kemudian kuat di bawah, dia harus mengambil yang di atas itu. Saya tidak tahu bagaimana harus mengatakannya, karena tentu masing-masing punya personality yang sudah ya sudah begitu kira-kira. Tetapi kan ceritanya adalah tampil di depan umum, tampil di depan kamera, tampil untuk debat itu bisa dilatih. Jadi mereka harus tahu dan timnya harus bisa mensupport bagaimana supaya kemudian pesan mereka itu bisa sampai kepada sasaran yang mereka inginkan. Baik, singkat saya Mas Burhan, apa yang paling harus dilakukan oleh Prabowo Subianto untuk mencuri poin dari debat kali ini? Ya, intinya Prabowo Subianto harus mengambil keunggulan dari Jokowi, terutama dari sisi gagasan yang lebih substantif dan implementatif, sementara Jokowi harus mengambil kelebihan dari Prabowo. Jadi visi-visi besar, konseptualisasi ke arah yang lebih makroskopik ya, dan saat yang sama juga mampu memberikan semacam visi ya 5 tahun ke depan kalau dia jadi presiden seperti apa. Ini saya kira yang menjadi kalau mampu dilakukan oleh seorang Jokowi, Jokowi mampu mencuri dukungan dari kelas menengah dan mempertahankan kelas menengah bawah. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, dan namun sebelum terlihat bahwa Joko Widodo sudah tiba di lokasi berlangsungnya debat, yaitu di Kemayoran di Hotel Holiday Inn. Dan pemirsa, live event menuju istana masih akan berlanjut selepas jeda berikut. Tetap bersama kami.